Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya Alan Kalapati. Jadi, kalau kemarin saya membahas tentang Islam sebagai tutorial tunggal itu sendirian, maka hari ini saya tidak sendirian, teman-teman. Maka hari ini kami akan bahas tentang sesuatu yang menarik, ya, tentang basic keilmuannya kita berdua. Cuman di sini yang lebih pakar, yang lebih ahli itu beliau ini. Mendekati ahli, mendekati pakar. Jadi temanya pada kali ini yaitu relevansi konsep fisika terhadap masyarakat di bulan suci Ramadan. Jadi kalau yang kita ketahui itu bahwa fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena-fenomena alam, bahwa sesuatu yang semua yang terjadi di alam itu pasti ada konsep fisikanya, begitu ya. Jadi hari ini kita akan kaitkan konsep fisika itu terhadap masyarakat. Kira-kira gimana kaitannya ke masyarakat di bulan suci Ramadan untuk meningkatkan ketakwaan atau meningkatkan semangat untuk beribadah, semangat untuk berpuasa. Kira-kira kaitan dengan fisika itu seperti apa? Saya serahkan kepada beliau yang lebih ahli. Dipersilakan. Oke, terima kasih untuk saudara saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sultan. Jadi yang kita bahas pada hari ini tentang relevansi antara puasa Ramadan dan konsep fisika, gitu. Jadi seperti yang kita tahu bersama, bulan Ramadan itu identik dengan hari berpuasa. Nah, puasa ini dalam konteks dalam konteks fisik, ya kita tidak makan, tidak minum. Nah, dalam proses tidak makan tidak minum dalam rentang waktu sekitar 12 jam, ya, atau tepatnya sekitar 13,5 jam itu, jelas banyak energi kita yang terkurang, gitu. Nah, sehingga dalam dalil-dalil agama itu Nabi memerintahkan kita untuk mengakhirkan sahur supaya kita punya energi yang banyak untuk bisa beribadah di siang hari. Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep fisika, nah energi ini sangat berkaitan dengan konsep-konsep fisika secara fisik. Nah, secara biologisnya jelas kalau misalnya manusia itu butuh energi dari makanan, ya kan? Nah, tapi kalau secara fisika kita akan mendapatkan sebuah konsep yang linear dengan perintah Islam itu sendiri. Akan ada linearisasi antara Islam, perintah berpuasa, perintah beribadah dengan konsep fisika dalam konteks energi. Nah, kalau kita lihat dalam konteks energi, kita mulai dari bagaimana usaha. Nah, konsep usaha dalam fisika itu disebut dengan kemampuan, ya, gaya yang diberikan pada suatu benda, dan gaya itu mengalami sebuah yang namanya perpindahan, gitu, perpindahan. Nah, kita garis bawah di sini perpindahan dan gaya juga usaha. Berarti usaha ini berbanding lurus dengan gaya, gitu. Nah, saat kita memberikan gaya atau usaha, untuk bisa kita memberikan usaha, kita harus punya energi untuk bisa memberikan usaha. Nah, kalau kita turunkan dari usaha menjadi energi, ya, dengan menggunakan konsep hukum Newton, kita masukkan ke dalam konsep, kita substitusi ke dalam konsep energi itu sendiri, yaitu ke dalam konsep usaha. Maka kalau kita substitusi, maka kita akan dapatkan persamaan di mana usaha itu berbanding lurus dengan massa, percepatan, dan juga perpindahan, ya. Nah, terus kalau kita lihat, ya, di sini ada perpindahan, ya, perpindahan. Pada perpindahan linear kita dapatkan ternyata percepatan itu sama dengan kecepatan dibagi dengan waktu. Nah, kecepatan di sini bukan hanya kecepatan secara teks bahwa begitu saja, tidak. Nah, bukan kecepatan konstan, tapi perubahan kecepatan. Ada perubahan kecepatan, yaitu dalam fisika kita kenal dengan simbol delta P. Nah, delta P di mana kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal. Nah, sehingga kita dapatkan PT sebagai kecepatan awal itu sama dengan V0 ditambah dengan 2A dikali S. Apa itu 2A dikali S? A itu adalah percepatan dan S itu adalah
perpindahan. Nah, sehingga kita dapatkan perpindahan itu sama dengan kecepatan akhir seperdua kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan dikurang dengan kecepatan awal dibahagi dengan percepatan. Nah, kalau kita substitusi percepatan perpindahan ini ke dalam persamaan usaha tadi, maka kita akan dapatkan M PT dikurang V0 per seperdua M PT dikurang dengan V0 seperdua M PT dikurang V0. Kalau kita kalikan ke dalam seperdua M, kita kalikan ke dalam, maka kita akan dapatkan persamaan persamaan kuadrat dari kecepatan, di mana seperdua M dikali V kuadrat dikurang dengan seperdua M V0 kuadrat. Nah, familiar yang merumus ini? Nah, kalau dalam energi kita kenal ada dua energi yang sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Di mana energi kinetik itu bekerja pada benda yang bergerak, sementara energi potensial bekerja pada benda yang diam. Nah, kalau energi kinetik itu sendiri memiliki persamaan seperdua mv kuadrat. Nah, sejalan dengan persamaan usaha tadi, di mana seperdua mvt kuadrat dikurang dengan seperdua mv0 kuadrat. Jadinya apa? Terus disimpulkan bahwa W itu berbanding lurus dengan perubahan energi kinetik. W itu berbanding lurus dengan perubahan energi kinetik. Saya tadi sebutkan bahwa energi kinetik itu bekerja pada benda yang bergerak, ya kan? Bekerja pada benda yang bergerak. Dengan kata lain, supaya bisa kita punya energi yang banyak, maka kita harus banyakkan usaha, ya kan? Supaya terompe energi banyak, energi kinetik kita banyak, kita harus perbanyak usaha. Berarti di siang hari supaya terompe energi makin kuat, maka terong harus banyak bergerak. Nah, itulah kenapa Allah memerintahkan kita untuk banyak beribadah di siang hari maupun di malam hari. Di siang hari kita bisa menambahkan energi dengan bergerak. Itu konsep fisikanya. Di malam hari kita bisa menambahkan energi juga dengan bergerak, sehingga kita punya cadangan banyak energi di siang hari. Begitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi itu penjelasan singkat dari kawan saya, sahabat saya, Sultan Muhammad Rara, terkait dengan relevansinya, kaitannya konsep fisika terhadap kita manusia di bulan suci Ramadan. Jadi kalau yang saya tangkap dari tadi ini bahwa ketika kita untuk bisa menambah energi itu maka banyak bergerak. Nah, di situ ada konsep spiritualnya juga. Maksudnya kita melakukan supaya menambah pahala, maka kita lakukan pergerakan yang berbau dengan ibadah, misalnya sholat, mengaji dan sebagainya. Jadi mungkin hanya di situ pertemuan kita video kali ini ya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.